dengan beberapa lantai. Itu tergantung apanya, tergantung fondasinya. Fondasinya kokoh, insya Allah berapa lantai pun juga akan kuat. Makanya dengan iman itu kehidupan manusia, kehidupan kita akan lebih terarah. Wasbir tajahat wasnataini biwairati a'id anil mal yuddatakakau, kata ulama dalam kitab Subhanul Iman. Subhanul Iman itu cabang-cabangnya menerangkan tentang keimanan. Cabang iman yang ke-70-nya itu as-sabru, yaitu sabar. Mudah diucapkan nanti sobaya, kan? Itu sabar. Sabar itu kata ulama as-sabru tantosimu ala salasati aksami. Sabar itu terbagi 3 bagian. Yang pertama as-sabru ala ta'at, asani as-sabru ala musibah, wasalisu as-sabru anil maksiyah. Di sabar itu pertama sabar terhadap ta'at. Bagaimana sabar terhadap ta'at itu? Sabar terhadap ta'at itu walaupun sekarang musim hujan, sholat berjamaah ke masjid, ke musola, di mana rasanya. Ini mending di rumah, mending ke musola, mending di rumah, mending berangkat ke masjid. Perangkan hawa nafsu. Gitu. Kalau pergi ke masjid, ke musola, becek, hujan, gitu. Daripada di rumah kita payung ada, motor ada, lebih baik kita berangkat ke masjid, ke musola, berangkat begitu. Bagaimana kalau seperti nafsu? Berangkat itu sabar kita dalam melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang berpuasa, kita berpuasa. Coba godaan orang yang berpuasa, baik puasa wajib apalagi puasa sunnah. Kalau puasa wajib mah enggak umuman, banyak yang melaksanakannya. Tapi puasa sunnah, Senin Kamis itu godaannya lebih gede. Jangankan bapak puasa juga kalau puasa sunnah, Kamis atau Senin sering batal. Kenapa godaannya gede? Kadang-kadang ada Senin benar itu banyak undangan itu yang pagi-pagi ini. Nah, sabar terhadap taat itu menjalankan kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun kondisi tidak memungkinkan. Kan kalau hujan itu biasanya malas jalan keluar saja. Jangankan untuk ibadah, bapak pengen rokok, pengen kopi di rumah habis, rokok habis, kopi gak ada, hujan, itu maksain pada tahun mana? Karena kalau misalkan malas, nanti aja besok. Apalagi ibadah. Makanya sabar terhadap taat itu maksain menjalankan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi misalkan sholat yang 5 waktu, datang waktu subuh kesiangan, duhur kerepotan lagi kerja, asar masih di perjalanan pulang kerja, maghrib kecapean, isya yang ketiduran, coba kamar pada sholat. Kalau misalkan mungkin hawa nafsu yang kelima yang dibawa itu habis,
subuh karena malamnya begadang gitu. Subuh sekarang jam 4 lebih ya, 4:05. Gitu. Setengah 6 itu udah video, udah keluar matahari, udah habis waktu subuh. Setengah 6 itu. Cuma misalkan kalau kita subuh kesiangan, terus ini gimana? Menjajah sholatnya sama duhur di sambil jangan. Gitu. Misalkan bapak kesiangan sholat subuh, bangunnya jam setengah 6 atau jam 6, gitu. Udah aja sholat subuh. Cuma niat bodoh itu niatnya, niat bodoh. Kalau ketahuan orang, wah saya mau sholat duha, masa sholat duha ada mulutnya. Jadi kalau misalkan kita sholat subuh itu kesiangan, gitu. Jangan ditangguhkan sama duhur, karena saya sekali sama duhur sekalian. Udah aja, itu dosa gitu. Jadi misalkan kita subuh kesiangan, udah aja bangunnya jam 6 atau setengah 6, udah aja langsung sholat. Kalau misalkan udah habis waktu, maka niatnya kita sholat qodho subuh gitu. Jangan ditangguhkan terhadap duhur. Coba kalau kita lagi kerja jam 12 kan istirahat ya, kalau di perusahaan jam 12 istirahat. Apalagi kalau hari Jumat, kalau di PT itu, coba kalau di Suzuki ya, karyawan Suzuki apa? Kalau Suzuki semuanya karyawan Suzuki, kalau semuanya yang muslimnya nih, yang muslimnya sholat Jumat semua itu urunya juga pasti antri ya, pasti antri. Gitu. Saya suka perhatikan kalau di perusahaan-perusahaan jadi ini kata saya, kalau ini karyawan yang muslimnya aja semua pada sholat Jumat, wudunya juga ini dari sekitar 12 tuh. Seperti PT Suzuki, Mitsubishi dan karyawannya ratusan ya. Perhatikan, kelihatannya gini, suatu saat saya gini, kalau jalan kaki kan, kalau kita masuk Mitsubishi itu kan jalan kaki, beda kita dengan masuk kalau masuk PT Suzuki kan kita enak dia diantar sampai depan musola. Kalau kita ngisi ke bagian di PT Mitsubishi, lumayan dari parkir itu ke tempat itu jalan kaki jauh. Kalau ada itu dari ada kita ke depan parkiran sampai ke sana udah komat. Kalau misalkan kan itu karyawan itu ada yang merokok, ada yang ngopi, ada yang ini, macam-macam. Nah, saya dibandingin ini kalau karyawan semua pada Jumatan gitu, wudunya juga antrinya di tempat dulu pasti harus dari setengah 12 gitu. Sedangkan istirahat itu jam 12 ya, jam 12 berapa? Jam 12 kurang gitu. Padahal Allah memberikan kemudahan, sengaja sholat duhur itu sholat istirahat kata ulama. Sholat istirahat di badan. Sholat duhur itu sholat istirahat. Ketika kita habis kerja dari mulai masuk jam 8 gitu, sampai jam 12 kita keras keringat, banting tulang. Nah, ketika datang waktu duhur, diistirahatkan dulu badan kita. Kan lumayan 1 jam, lumayan 1 jam. Jam 1 kita naik lagi, otomatis badan segar lagi. Nah, keuntungan. Coba kalau sholat duhur itu bagi orang yang tidak melaksanakan, coba macam-macam ketika sholat duhur itu. Makanya musola saya di gitu sama DKM yang di PT, kalau duhur itu masjid jangan dikunci gitu. Atau di masjid-masjid yang ini jangan dikunci. Karena apa? Orang itu kan macam-macam.
besarnya gitu. Saya nggak pakai ini, nggak pakai cuman gitu, nggak pakai kaca ya. Pertama kita pakai kaca, cuman kena puting angin beliau habis, ya udah kita habisin aja. Jadi nggak pakai itu, pas kena angin puting beliau habis lagi. Yang pinggir sini, lewat angin itu masih selesai kan, nggak lumpuh tuh. Itu akhirnya kita udah tadi ini lagi dirapihin jadi blok. Otomatis orang yang istirahat itu macam-macam. Ada saya dan ada orang proyek yang ikut, ada yang masuk masjid, gitu. Ternyata cuma ngompol saja. Ini sore-sore banyak orang proyek, gitu banyak. Cuma ngaduk cuci sama mandi ada, karena di kontrakannya antri, macam-macam ya. Mas lama kelamaan, mas, gitu. Saya pasang plat di toilet itu. Orang-orang proyek yang ngaduk mandi dan ngaduk cuci, saya halalin syaratnya sholat, gitu. Saya pasang itu, nggak ada yang datang. Hanya aku. Ya karena kita rugi kita. Air kita banyak, listrik juga jadi banyak, gitu tadi. Sholat kagak, gitu. Makanya kalau masjid itu dilema, dikunci, takut ada orang yang sholat tengah malam harusnya nggak dikunci, ya itu. Gitu. Tapi kita satu di Jogja ya, Masjid Jogogaya, kita pernah studi banding ke sana dari Pemda Kabupaten Bekasi. Kita studi banding ke sana ke Jogogaya. Itu masjid itu masjid ramah anak, ramah lansia, ramah stabilitas. Gitu. Ramah anak buat anak-anak ada tempatnya. Di luar nggak boleh masuk ke dalam. Ramah lansia, bagi lansia yang nggak bisa jalan disediain zona. Bahkan di Jogja itu ada spesial kendaraan jemput bagi jemaah masjid, dijemput. Misalkan itu nomor telepon yang ada, gitu. Saya minta jemput karena mau sholat berjamaah, ada kendaraan, ada spesial penjemputan. Ramah stabilitas bagi yang gak bisa jalan kaki, disediain roda, gitu. Makanya disediain istilahnya apa? Bagi yang kuat-kuat ada kan kursi, gitu. Itu lumayan. Gitu. Makanya kita lihat kalau di Masjidil Haram itu kan sholat macam-macam. Ada yang di roda, ada yang di kursi. Tadinya dia masuk ke masjid bisa jalan jauh. Setelah di depan gitu pasang kursi, sholatnya di kursi. Ternyata kita kesapi dan kita dapat ternyata orang itu ketika mau sholat macam-macam. Saya kalau sholat itu kalau sujudnya kita kan nggak pakai ini. Saya suka karena punya darah tinggi. Kalau orang yang darah tinggi kalau sujud lama apa? Puyeng kan? Puyeng mau saya bersih aja. Kan macam-macam. Makanya kalau anak-anak itu seperti di Masjidil Haram itu, kalau sholat itu kan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ada yang nangis, ada yang macam-macam pokoknya itu. Karena apa? Karena masjid itu Baitul Mukminin, rumahnya orang-orang mukmin. Gitu. Makanya kita bebas. Jadi ini orang hebat asli berangkat ke Jawa, boleh sholat selesai. Coba kalau orang non muslim, jemaah gereja beton kan tidak boleh masuk ke gereja federal, nggak boleh, harus di gerejanya dia aja. Makanya istilahnya kalau orang gereja itu orang ke
itu. Kalau beribadahnya, kalau bukan jemaatnya kan nggak bisa masuk, nggak bisa masuk. Kan saya coba di Cibiru kan setiap minggu macet, setiap itu di Cibiru. Saya lari, sengaja mau main. Ini perlu jemaat gereja dari sini mobilnya juga antri dari sampai mana kan? Gitu. Saya ngobrol-ngobrol, saya nggak pakai ini lari aja gitu. Pengen istilahnya pengen tahu, saya pengen ngobrol-ngobrol sama jemaatnya. Gitu. Pak, belum masuk, sambil satu kita ngebubur. Gitu. Udah belum? Gitu. Belum, udah saya kebagian jam. Gitu. Jam 8 gitu kan. Bapak jam berapa? Gitu. Nah ini nama saya gitu. Udah saya mati itu. Ya udah subuh saya gitu. Gak bohong saya jawab udah saya. Oh udah, tapi pas tahu ya lari lagi takut nanya. Ya kata saya udah jalan lagi ya. Makanya masjid itu Allah jadikan Baitul Mukminin bebas. Ketika datang waktu maghrib, gitu. Kalau kita nggak maksain capek, udah pulang kerja, apalagi situasi sekarang hujan. Kalau kita nggak maksain, gitu, untuk sholat di rumah saja kita udah repot, apalagi sholat ke masjid. Tapi alangkah bahagianya Allah memberikan keimanan yang kuat bagi kita, walaupun situasi hujan, walaupun situasi kita pulang kerja, setiap maghrib kita bisa sholat berjamaah di mushola. Itu karena keimanan dasarnya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil orang kalau tidak ada iman, kalau tidak ada imannya bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Gitu. Karena situasi kan kita capek. Kadang istilahnya kita pulang kerja jam 5, setengah 6 atau macam. Kadang pas-pasan menjelang maghrib. Ketika Isya, coba datang apa ngantuk, belum makan. Maksain Allah sangat memberikan maka qad aflahal mu'minun. Alangkah bahagianya orang-orang yang mukmin. Bahagianya apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebahagiaan di dunia bagi orang yang beriman dan keselamatan nanti di akhirat bagi orang-orang yang beriman. Makanya orang yang beriman itu Allah akan angkat derajatnya dua golongan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dunianya maupun di akhiratnya. Mana? Satu, orang-orang yang beriman, yang kedua orang-orang yang berilmu pengetahuan. Allah berfirman dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ada dua golongan yang Allah angkat derajatnya, baik dunianya terutama di akhiratnya nanti. Pertama, orang yang memberikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang beriman. Yang kedua, orang yang diberikan ilmu pengetahuan. Itu dunianya, akhiratnya Allah akan memberikan keistimewaan. Itu sabar terhadap Tuhan. Ya kalau ibadah maka ada yang mau juga, semuanya juga maksain. Gitu. Nggak ada yang mau. Kalau saya mau sholat tidak ada. Nah, saya maksain sholat. Saya paksain mau puasa Senin Kamis. Saya paksain mau tolak ilmu. Yang kedua, sobat terhadap musibah. Ketika kita diberikan musibah, cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, musibah jenis apapun, kita sobat. Diberikan musibah oleh Allah, keluarga kita sakit, keluarga kita kena kecelakaan, atau saudara kita kecelakaan, saudara kita dalam musibah tersebut, Allah akan memberikan keistimewaan, kebahagiaan
pahala yang besar bagi orang yang sobat terhadap musibah. Cuman ketika kita dapat musibah, wa idza asobatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita dikenakan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, musibah apapun kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi. Lagi jalan kita tersandung batu peletuk, jawab apa kita? Siapa kita? Begitu kita siapa kan jarang kita lagi jalan terpleset gitu. Jangan gitu, jarang kita bisa innalillahi wa inna astagfirullah, siapa ini pasal ini kan gitu. Kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dengar pas ada WA dan telepon saudara kita yang jauh, ini saudara gitu terkena musibah, kecelakaan, kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh belum mati ini mah ya sama, walaupun misalkan kita ada kabar dari saudara kita, dari teman kita, dari siapapun, dan kena teman kita sedang punya musibah, kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un walaupun belum kita meninggal. Jadi kita menyebutin innalillahi wa inna ilaihi raji'un bukan hanya orang yang meninggal saja. Ketika kita, saudara kita atau siapapun kena musibah, kita ucapin innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuma kita kalau misalkan kena musibah, tabrakan, kecelakaan biasa ataupun itu suka ucapin innalillahi kan, gitu jarang kan gitu ya, gitu. Oh yang kena musibahnya kan cuma paling gitu ya, gitu. Rata-rata kita kalau mengucapin innalillahi wa inna ilaihi raji'un kalau ada orang yang meninggal kan gitu. Tapi dalam Al-Quran itu ketika saudara kita kena musibah apapun, musibah yang ringan, musibah yang berat, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa artinya? Innalillahi, sesungguhnya musibah ini datangnya dari Allah dan diangkat juga oleh Allah. Sesungguhnya musibah datangnya dari Allah dan akan dihilangkannya juga oleh Allah. Mati itu oleh Allah, gitu. Dimatikannya juga oleh Allah. Datang musibah ini dari Allah, gitu. Dan Allah juga yang akan mengangkatnya itu. Jadi ketika cuma kalau kita itu kan hampir rata-rata sampai di sini ucapin innalillahi itu kalau ada apa? Kalau ada yang meninggal, gitu. Kalau dia kena musibah biasa, kecelakaan, oh celakanya kan cuma jauh gitu ya, jangan innalillahi. Tapi dalam Al-Quran itu ketika kita, saudara kita, siapapun yang kena musibah, qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai dalam musibah. Apalagi kita lagi jalan, jegel, misalkan jatuh, terpleset, sialan ini mah, gitu bukan innalillahi astagfirullah ya. Yang ketiga, sobat terhadap musibah, sobat terhadap maksiat. Kita, nafsu kita, an-nafsu yaziru lil ma'asi. Nafsu itu menjurungnya, membawanya ke jalan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Makanya an-nafsu katibli dalam kitab Buddha itu diterangkan, nafsu kita itu ibarat bocah, gitu. Wa nafsuka tibiin dan umil sami ala. Nafsu kita itu ibarat bocah yang masih netek, ilam tu'milhu sab'ana, kalau tidak dipesan
sampai gede juga tetap mau tete bisa berhenti bocah tersebut dari tetenya karena dipesan, dipaksain tuh dipisahin karena dalam Al-Quran ketika anak kita sudah menjelang 2 tahun maka itu diusahakan untuk diberhentikan tetenya. Nah kalau misalkan tidak dipesan sampai kamu terus gitu. Nah nafsu juga gitu. Kalau misalkan gitu, kita nggak bisa jaga hawa nafsu kita, sampai kapan kita mau ibadah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala? Udah, coba misalkan, saya mah kalau teman taklim nanti aja kalau udah pensiun, kita akan kemana-mana, gitu. Apakah tahu umur sampai pensiun? Gitu. Saya mau rajin ke musola ke masjid itu nanti aja kalau udah pensiun, kalau udah tua emang tahu mau sampai tua. kan itu setelah itu kapan kamu berjamaah nanti juga ada waktunya ya kapan gitu. Kalau bahasa Sunda begini, kalau untuk kebaikan itu jangan dikek-kek, takutnya jadi bangke, itu kan. Jangan ditunda-tunda. Misalkan kalau kita mau berbuat kebaikan, gitu, ditunda-tunda, otomatis kagak bakalan jadi semua. Gitu. Misalkan kita, saya mah rajin ke musyola itu. Nanti masjid itu nanti kalau udah pensiun, kalau udah tua, otomatis kita udah gak ada kerjaan tuh. Wah kalau udah tua nanti Allah kasih Allah umur panjang sampai tua, ditanya, lu umur sama aku ini kakinya nih, asal tua, dulu nggak? Udah pensiun, kalau orang udah pensiun udah loyo itu mah, gitu. Misalkan gitu, kita perhatikan dalam sholat orang yang masih badannya kekar sama orang yang udah tua rentak, bedanya caranya, gitu. Kalau yang masih kokoh masih tetap, kalau berdiri tegak. Kalau orang yang udah pensiun udah mau gini, gitu. Ini juga dalam tahiyat. Kan dalam tahiyat itu harus ditiropin ya. Jadi coba kalau yang udah tua bisa enggak? Kan udah keras gitu nih. Sujudnya juga udah nggak sempurna. Karena apa? Terkendala kakinya. Makanya kalau kita mau berbuat kebaikan ditunda-tunda, nanti udah tua apa gitu, di bawah jalan malam mau sholat isya. Saya mau pengen sholat isya itu belum sholat, tapi nggak ada yang nganterin, ngajakin cucu nggak mau, anak gitu nggak mau jalan sendiri, ini gelap, bawa motor udah nggak kelihatan, kan ada pesannya. Coba kalau sekarang gitu, hujan bisa pakai payung, jauh bisa pakai motor. Males, ya itu godaannya. Males itu yang godaan itu kan. Makanya untuk tolak ilmu, untuk berangkat ke masjid sekarang itu nggak ada alasan sebenarnya. Karena apa? Jauh bisa pakai motor, dulu kan? Gitu. Musim hujan bisa pakai payung, bisa pakai jas hujan, gitu. Jadi banyak cara. Makanya sholat terhadap maksiat itu maksain kita, hawa nafsu kita yang tadinya kita malas untuk beribadah, yang tadinya malas kita jauh dengan Allah, maksain hati kita didekatkan dengan Allah.
Makanya dasarnya orang bisa melaksanakan ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala keimanan. Kalau tanpa iman susah. Kalau kalau orang imannya kuat, jadi apapun insya Allah pasti akan benar. Insya Allah pasti akan selamat. Kalau kita jadi polisi, anak kita ada yang jadi polisi, tapi imannya kuat, insya Allah jadi polisi beriman. Kita dikasih pistol, kita ditembakin sembarangan. Karena apa? Ada dasar keimanan. Anak kita, cucu kita ada yang jadi bupati. Gitu. Insya Allah, kalau imannya kuat, walaupun banyak godaan, gitu, walaupun banyak rayuan, karena imannya kuat, insya Allah kagak bakal tergiur. Yaitu yang banyak tergiur itu, yang banyak istilahnya yang celaka itu karena apa? Imannya lemah. Gitu. Apa imannya lemah? Gitu. Kalau imannya lemah, kalau iman kita lemah, gitu. Kita punya anaknya juga kita, anak lemah, punya cucunya juga lemah terus. Apalagi maka dalam salah satu kitab surah Taubah, man kana ta'amuhu halalan kana waladuhu sholihan. Barang siapa yang makan dan memberi makan baik buat istri kita maupun anak kita, kana waladuhu sholihan, Allah akan jadikan anak tersebut anak soleh. Karena apa? Karena dikasih makan, dikasih minum dari barang yang halal. Wa man kana ta'amuhu haraman kana waladuhu fasiqun aw kafirun. Tapi ketika kita memberikan makan, memberikan minum terhadap istri kita, terhadap anak kita dari barang yang halal, karena waladuhu gitu fasikun, maka anaknya juga akan susah diatur. Karena anak fasik, anak yang berbohong kan susah diatur. Gitu. Karena apa? Kalau anak kita itu tergantung makanan, gitu. Makanannya baik, insya Allah anak kita juga akan mudah diurus. Gitu. Kita berikan anak istri kita itu dari makanan-makanan yang halal. Gitu. Nah, makanya kita itu istilahnya memberikan makan, minum, tasiko buat istri kita, buat anak kita itu, usahakan, gitu, utamakan dari makanan-makanan, minuman-minuman yang halal supaya apa? Mudah diurusnya. Gitu. Makanya jangan heran, gitu. Kalau misalkan anak kita suruh ngaji gamal, suruh sholat gamal, ingat dulu yang dikasih dan kita itu makanan, gitu. Uang jajannya dari mana? Gitu. Makanya suka gini gitu ya. Suka jangan nyalahin gini. Kan kebiasaan kita harus begitu. Mulun we aya kawas bapakna gitu, atau kawas indukna gitu. Jadi bisa tergantung kita yang memberikan makan dan minumnya. Makanya kan dalam kitab surah Taubah, ketika anak istri kita, keluarga kita dikasih dari makanan-makanan yang halal, karena walaupun sholihan, insya Allah anak kita akan bisa diatur, anak kita akan soleh. Waman kana ta'amuhu haraman, jika anak istri kita diberikan makan dari barang yang haram, itu karena waladuhu fasikun. Makanya hati-hati sekarang. Sebentar lagi kalau ada serangan pajak, gitu, jangan kasih sama anak, gitu. Sekali itu masih calon itu yang kesodako, itu aja. Sodako juga ada maklumin ajrinya, ada maklumin akalnya, gitu. Coba masuk juga gini, si calon itu ngasih, ini mau mulai apa?
saya mah gak bisa menikah, gak ada sodako kalau langsung dari calonnya. Tapi gitu, kira-kira kita ngomong gitu enggak? Ada kan? Pasti si calon itu ngasih itu karena gitu, ada maunya, pengen dipilih gitu. Makanya dihukumin halal ya tahu gitu. Gitu. Ya subhan paling jatuhnya di subhan gitu. Paling jatuhnya di subhan, diusahakan nah, gitu. Gitu. Gede kagak gitu. Kalau gede mau lumayan beli ini ya gitu. 50.000, 100.000 gitu. Kalau kita misalkan pilih udah aja gitu. Itu susah di ini gitu. Kan kalau misalnya jangan dikasih sama anak beli rokok aja gitu. Jangan dikasih anak, jangan dikasih anak. Takutnya gitu, kalau haram ya misalkan takut istilahnya jadi susah diatur anak kita. Kalau subhan ya itu agak mendingan itu, agak mendingan. Ini jangan dikasih lah. Karena ada yang ngomong sama saya tadi pagi, saya gitu isi pengajian gitu, ya ini mau tanya masalah apa ini, saya dikasih amplop sama calon bupati berapa bocah gitu. Jangan gitu. Kalau kasih anak saya di mana? Di mana? Jangan kata saya. Jadi saya nggak punya ini nih buat jajan anak. Kalau saya beli rumah kok udah beli rumah aja kata saya. Jangan kasih anak gitu. Kasih anak gitu. Kalau gue anak-anak tunggu nanti urus saja. Dia pada duit gitu aja. Pokoknya kita diusahakan gitu, atau kita makanan itu makanan yang halal, karena supaya apa? Termasuk dalam ibadah gitu. Kan istilahnya dalam sholat itu ada syarat sholat kan? Tempatnya harus suci, bajunya juga harus suci, termasuk baju yang dipakai ibadah itu harus halal. Itu harus halal. Tempat yang dipakai, karpet yang dipakai harus daripada halal. Makanya saya punya orang tua saya itu, keluarga saya pesantren itu tidak mau menerima dari pemerintah, tidak mau dari pemerintah. Bukan saya diamanati, awas kamu punya kontrol gitu. Jangan sekali-kali kamu menerima itu, jangan menerima dibangun pondok kamu dari uang pemerintah gitu. Gak boleh saya gitu. Padahal kita sangat dekat dengan orang-orang banyak gitu. Itu godaan yang sangat besar, tapi saya diamanati gitu. Bukan saya gak berani. Paling kalau ada juga kita bikin WC, saya bikin WC. Wah, ini saya udah bikin WC aja. Baik, bikin pagar. Terus kalau saya sekarang lagi bikin pondok, tidak ada. Kemarin ada rezeki, dan dia sebenarnya ada gitu, dan ada bantuan 200 juta. Tapi kata saya main, saya bikin WC aja. Jangan, padahal yang dibutuhkan pondok. Sekarang musim hujan, anak-anak kebocoran. Tadi juga kita sebelum berangkat, kita tanya, ini dulu, kalau pondok pada bocor, kenapa? Coba bikin pondok kamu mandiri aja. Ada orang yang sudah kobar, kamu terima. Ada istilahnya, masyarakat yang masih. Tapi jangan sekali-kali pakai kamu istilahnya pakai, karena apa? Karena kita sakit tidak bertahan gitu. Kamu boleh saya gitu.
saya pernah waktu Menteri Surya Dharma Ali ya, waktu Menteri Surya Dharma Ali gitu, karena kita dekat ada saudara yang kerja di sana gitu. Udah survei udah apa gitu, saya mau bikin 5 lantai gitu. Dengan dana 5 miliar gitu. Wah, udah tanda tangan saya gitu. Udah rapi, tinggal pencairan. Saya ngomong, Mbak, gitu, kita mau ada segini dibangunin pondok gitu kan saya gitu. Saya sama orang tua dimarahin habis-habisan, dimarahin saya habis-habisan. Tapi saya sudah, kalau di bangun aja nanti saya bakar gak boleh, pokoknya seadanya aja, jangan. Makanya kalau ada bantuan dari pemerintah juga, kita suka bikin ke yang lainnya, bikin PC, bikin pagar, aja hiburan aja, tidak gitu. Minimal lah istilahnya, ketika kita memberikan makan, memberikan minum gitu buat anak dan saudara kita, maka utamakan barang-barang yang halal. Supaya apa? Supaya berkah dalam kehidupan kita. Bahkan kata ulama, ketika kita selalu memberikan makanan-makanan, minuman yang halal buat anak dan keluarga kita, itu akibatnya bukan hanya anak tidak diurus, tapi Allah akan selalu sering memberikan musibah dan cobaan terus-menerus terhadap kita. Alhamdulillah dari. Semoga kita terhindar kasar kita, semoga jadi kasar yang halal thayyibah. Usaha kita mau dagang, mau kerja di PT, mau apa saja, mudah-mudahan jadi halal, jadi rezeki kita yang halal, dan jadi berkah buat keluarga kita. Dan sedikit besarnya rezeki kita, mudah-mudahan Allah jadikan rezeki yang halal thayyibah. Insya Allah jadi keberkahan dalam kehidupan kita, jadi soleh terhadap anak-anak kita, dan kitanya juga kan makan yang haram itu akan malas untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu faktor dari makanan yang haram itu. Kita malas ibadah, malas untuk berbuat kebaikan. Nah, makanya mudah-mudahan dalam kesempatan ini kita telah ilmu, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita rezeki yang halal, rezeki yang barokah, usaha kita, kasar kita dijadikan kasar yang barokah, terhindar dari segala musibah, terhindar dari segala cobaan, terhindar dari segala godaan, dan Allah jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak kita soleh dan soleha, dan Allah terus memberikan keistiqomahan kepada kita semua berusaha menjalankan kewajiban-kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, dan tempat kita, lingkungan kita jadikan baldan thayyibah ghafur, ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, terhindar dari segala musibah, dari segala bencana, dan mudah-mudahan hidup kita dohir batin Allah berkahkan, Allah selamatkan, dan Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tuhibu biha dadana wa tufarrizu biha kurbatana wa taqdi biha hawaizana min hawaijid dini wa dunya wal akhirah wa maslahatan wa manfaatan fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil